Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban wa ala kulli syai'in qadir. Ya dzal jalali wal ikram. Akhwati fi din, azinallahu wa iyyakum. Saudara-saudari muslimah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah sehingga kita kembali dipertemukan setelah sama-sama berjuang, setelah menikmati hari-hari di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati bulan Syawal. Ahibati fillah, akhwati fiddin, azinallahu wa iyyakum. Kita masih bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam pembahasan dan nasihat-nasihat beliau terkait bagaimana seharusnya seorang muslim itu, seorang mukmin itu bermuamalah dengan Quran. Dalam kitab beliau Adab Hamalatil Quran, beliau menjelaskan umum muslimin yang setiap hari diperintahkan untuk berinteraksi dengan kalamullah, dan khususnya para pembelajar-pembelajar Al-Quran. Sebuah kitab yang banyak merubah persepsi setiap para penghafal Quran, para pembelajar Al-Quran, yang tadinya hanya fokus untuk membaca, menghafalkan, kini setelah membaca kitab beliau, ternyata ada tujuan besar dari turunkannya Al-Quran. Ada tujuan besar dari diperintahkannya kita untuk tadabbur di Al-Quran. Allah akan sama-sama melanjutkan apabila kita memulai yang mendengarkan, yang hadir, entah itu anggota Halaqah Darus Sa'adah atau yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, terutama amal ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Suara saya putus-putus. Bisa didengar jelas? Terputus-putus, Ustadz. Putus ya. Baik. Sekarang suara sudah cukup jelas atau belum? Jelas, Ustadz. Baik. Kita lanjutkan. Ahibati fillah, akhwati fiddin, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa
Para ulama mengatakan setiap nikmat itu ada dua tanggung jawab besar. Ketika nikmat itu datang, ketika nikmat itu dirasakan oleh seorang mukmin, ada dua tanggung jawab besar yang mesti dia lakukan. Yang pertama tentunya adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Ya, sebagaimana yang antum tahu bahwa melayangkan syukur tidak akan sempurna kecuali dengan 3 rukun. Dan rukun ini sudah sering kita ulang. Yang pertama adalah meyakini dengan hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah semata. Kemudian setelah keimanan yang ada dalam hati, keyakinan yang ada dalam hati seorang mukmin tersebut, untuk melayangkan syukurnya kepada Allah, dia dituntut untuk melafalkan dengan lisan hanturan pujian-pujian kepada sang pemberi nikmat. Mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, mengucapkan rasa syukur, serta menghanturkan pujian-pujiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hendaknya dia menggunakan nikmat yang diberikan tersebut sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita katakan tadi, bahwa bertemunya kita dengan bulan Ramadan dan kita menikmati hari-hari bersama bulan Ramadan, ada salah satu nikmat besar. Dan tanggung jawab kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertama mensyukuri nikmat tadi, dan nikmat itu tidak mungkin sempurna, atau rasa syukur tersebut tidak mungkin akan sampai, tidak mungkin terhanturkan kecuali dengan 3 rukun yang tadi kita sebutkan: meyakini dalam hati, kemudian melantunkan pujian-pujian serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga menggunakan setiap nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tanggung jawab yang kedua adalah kita menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan agar tidak pergi, agar nikmat tersebut menjadi langgeng di diri kita, agar nikmat tersebut memiliki bekas yang positif untuk diri kita. Ramadan yang kita lalui, setelah kita bersyukur bertemu dengannya, kemudian kita pergunakan kesempatan di bulan Ramadan tersebut dengan memaksimalkan setiap waktu dan detiknya untuk beribadah kepada Allah. Seusai dari bulan Ramadan, kita punya kewajiban untuk menjaga nikmat tersebut agar dia tetap memiliki bekas, tetap memiliki pengaruh setelah kita melalui nikmat tersebut. Dan di antara caranya, sebagaimana dikatakan para ulama, adalah jangan terputus dari amalan yang sudah kita lakukan. Dan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, memberikan nasihat kepada sekalian para pejuang bulan Ramadan, sekalian para mujahidin yang berjuang melawan hawa nafsunya di dalam bulan Ramadan. Beliau mengatakan hendaknya ia tetap melanjutkan usaha-usahanya dalam melakukan kebaikan di luar bulan Ramadan. Dan yang paling besar dan paling tampak zahir amalan yang bisa kita kerjakan setelah bulan Ramadan adalah tentunya berpuasa di bulan Syawal. Ini juga menjadi bukti bahwa amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, terkhususnya puasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan untuk berpuasa dan menyempurnakan pahala puasa kita di bulan Syawal. Para ulama memberikan satu kaidah bahwasannya kebaikan itu akan memanggil kebaikan setelahnya, dan di antara diterimanya amalan seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan hamba tersebut untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya.
Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan amalan-amalan yang sudah kita kerjakan serta mengkonsistensikan setiap apa yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan. Yang sebelumnya selama bulan Ramadan bisa untuk tilawah dengan banyak juz dalam satu hari, maka pertahankan. Yang biasanya di bulan Ramadan bisa untuk bergadang membaca Al-Quran, bergadang untuk sholat tarawih, bahkan ditambah dengan sholat-sholat tahajud lainnya, maka pertahankan itu. Semoga dengan kita mempertahankan amalan-amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, merupakan menjadi tanda diterimanya amalan kita selama bulan Ramadan tersebut. Nasallallahu al-qabul. Allahumma taqabbal minna. Kemudian habati fillah. Ada satu poin penting yang hendaknya sama-sama kita ketahui. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullahi alaih di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, sebuah kitab yang beliau susun dan mengangkat tema Fadailul A'mal, amalan-amalan utama dalam setiap bulannya. Beliau susun kitab ini sesuai dengan bulan-bulan Hijriyah. Kemudian beliau menjelaskan amalan apa saja yang disunnahkan, amalan fadilah apa saja yang dikedepankan di bulan tersebut. Beliau menjelaskan ketika masuk pada bab terkait dengan bulan Ramadan, beliau memberikan satu faedah besar. Satu ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya tentang manakah yang lebih utama, bulan Ramadan atau bulan Sya'ban. Mungkin sebagian dari kita ketika ditanya mana yang lebih baik, Ramadan atau Sya'ban, sebagian besar dari kita kemungkinan akan menjawab bahwasanya yang terbaik adalah bulan Ramadan karena dia adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Akan tetapi mari kita lihat jawaban dari Al-Imam Ibn Rajab ini. Jawaban dari seorang ulama yang rabbani. Jawaban dari seorang alim yang mengetahui hakikat ilmu, hakikat amalan yang harusnya dikedepankan. Beliau mengatakan satu kalimat yang mudah-mudahan kalimat ini bisa menempel di benak kita, kemudian kalimat ini menjadi pelecut untuk kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Beliau mengatakan, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan wala ramadaniyan. Beliau mengatakan, jadilah hamba Allah yang Rabbani, yang senantiasa mengagungkan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jadi hambanya Ramadan. Jangan jadi hambanya Sya'ban. Apa maksudnya? Belum menyampaikan bahwa yang terbaik di antara hamba-hamba Allah adalah mereka-mereka yang tidak milih waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Ramadan itu baik dan mulia, kan, tapi dia tidak mengkhususkan amalan hanya untuk bulan Ramadan saja. Kenapa demikian? Karena Ramadan hari-harinya akan habis. Ramadan waktunya terbatas. Sedangkan menjadi hamba Allah adalah sepanjang hayat. Kalimat ini, ahibati fillah, memberikan kepada kita sebuah pelajaran besar, sebuah pesan besar
bahwa seusai dari kita melakukan satu ritual, satu amalan di dalam satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, jangan berhenti. Tetaplah melanjutkan seluruh amalan kebaikan tersebut sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Dalam sebuah hadis atau sebuah asar dikatakan bi'sal qaum, satu kaum atau kaum yang paling buruk nih katanya, alladzi la ya'rifu Allah illa fi Ramadan. Orang yang paling buruk adalah orang atau kaum yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, dia lupa untuk menjadi hamba Allah. Ketika bulan Ramadan, dia berusaha sekuat tenaga untuk bertakwa kepada Allah. Dia berusaha untuk senantiasa menjadikan Allah itu senantiasa maha melihat. Tidak mau dia buka puasa tiba-tiba di siang hari, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mengetahui. Harusnya ini juga dia bawa di luar Ramadan. Maka kata asar ini tadi, atau kata sabda ini tadi, Rasulullah SAW mengatakan, kaum yang buruk ini adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Artinya, di luar bulan Ramadan, dia lupa untuk beramal. Dia lupa untuk menjadi hamba Allah. Maka hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang ini. Orang yang tadinya selama bulan Ramadan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan pergi, pergi pula ketakwaan. Ketika bulan Ramadan selesai, selesai pula amal kebajikan. Maka hati-hati. Jangan sampai menjadi seburuk-buruknya orang ini. Kuncinya apa? Agar kita tidak menjadi seburuk-buruk orang ini, jangan pilih-pilih waktu untuk beramal soleh. Selama masih ada kesempatan, beramal. Selama masih ada kekuatan, maksimalkan. Dan ini juga merupakan salah satu tanda diterimanya amalan kita selama hidup. Semoga kita dimudahkan. Semoga kita berikan taufik. Ahibati fillah. Pertemuan terakhir yang kita bahas dari kitab At-Tibyan ini adalah terkait dengan sujud sahwi. Sebenarnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini memberikan banyak pasal-pasal terkait dengan sujud sahwi ini. Cukup panjang beliau membahasnya. Kan tapi alhamdulillah pada pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir dari kitab At-Tibyan sebelum Ramadan, kita sudah selesaikan pembahasan-pembahasannya sekaligus rincian-rincian terkait dengan sujud sahwi serta hukum-hukumnya. Kalau kiranya ada yang ingin mengulang, silahkan nanti dicek kembali catatan-catatan yang sudah lama atau rekaman-rekaman yang ada, atau bisa membaca kembali bahasan yang sudah kita tuliskan dalam website yang sudah pernah kita bagikan tentang permasalahan sujud sahwi. Adapun pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan apa yang ingin beliau nasihati kepada sekalian para pembaca Al-Quran. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, Aslun, pasal, fil awqatil mukhtarah lil qira'ah. Waktu-waktu pilihan, waktu-waktu terbaik untuk membaca Al-Quran, kata beliau. I'lam anna afdala ma kana fi salah
i'lam anna afdala ma kana fi salatin. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasannya waktu terbaik untuk seorang membaca Al-Quran, mentilawahi Al-Quran adalah di waktu salat. Ini yang paling terbaik. Kalau kita ingin baca Quran, baca ketika salat. Wa madhabu Syafi'i wa ghairuh anna tatwil al-qiyam fi salat afdalu min tatwil as-sujud wa ghairihi. Oleh karena hal tersebut, madhab Syafi'i dan lainnya mengatakan bahwasannya memanjangkan berdiri di dalam salat lebih utama dibandingkan memperpanjang sujud dan yang lainnya. Kenapa? Karena dipanjangnya berdiri di saat sholat, di sanalah banyak dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa amal qira'atu fi ghairi shalah. Mohon maaf atas gangguan yang nah, suara kita sudah jelas. Alhamdulillah, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Mudahan eh, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tengah turun ya, Anda baru dapat kabar ternyata sedang hujan di Pekanbaru. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu semangat Antuna sekalian untuk tetap belajar dan semoga kesabaran Antuna atas semua kendala ini diberikan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, wa amal qira'atu fi ghairi shalah, adapun bacaan atau membaca di selain waktu salat yang paling terbaiknya kapan? Waktu yang terbaiknya adalah di malam hari dan setengah terakhir dari malam lebih baik dibandingkan setengah awal dari malam. Ini sesuai pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Bahwasanya bacaan yang dibaca di waktu akhir malam, di waktu mendekati fajar adalah sebuah bacaan atau eh, merupakan bacaan yang akan disaksikan kalian para malaikat. Artinya, semakin dini hari kita membaca, maka semakin kita dapetin tuh waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Wal qira'atu bainal maghribi wal isya mahbubah. Dan membaca di antara maghrib dan isya disunnahkan atau disukai. Wa ammal qira'atu fin nahar fa afdaluha ba'da salati subh. Adapun bacaan Al-Quran di siang hari, yang terbaiknya adalah membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Wala karahiyata fil qira'ati fi waqtin min al-awqati lima'nan fi. Dan tidak ada kemakruhan, tidak ada larangan membaca Al-Quran di dalam satu waktu atau beberapa waktu yang khusus dikaitkan dengan makna-makna yang ada di dalam apa yang tengah dibaca. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Daud an Mu'adz bin Rifa'ah an masyayikhihi annahum karihu al-qira'ata ba'da al-'asr. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dari Mu'adz bin Rifa'ah dan juga dari masyayikh-masyayikhnya bahwasanya mereka membenci untuk membaca Al-Quran setelah sholat asar dengan alasan dia dirasatul Yahud, karena dia merupakan waktu belajarnya orang-orang Yahudi, maka hal ini tidak berdasar dan tidak bisa diterima. Artinya, tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran di waktu-waktu tertentu. Adapun waktu-waktu yang mungkin bisa dikatakan terlarang kita untuk membaca Al-Quran, sudah pernah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, yaitu di waktu-waktu yang kita tidak bisa fokus dan tidak bisa mentadabburi Al-Quran di waktu tersebut, maka tidak disukai untuk membaca Al-Quran di waktu-waktu tersebut. Seperti di waktu saat kantuk sedang melanda atau lapar sedang begitu kuat rasanya, maka di waktu-waktu tersebut kita tidak disukai untuk membaca Al-Quran dikarenakan ditakutkan akan iltibas, akan tercampur baurnya
kalimat-kalimat di dalam Al-Quran karena kita tidak fokus. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ini, kita mendapatkan satu kesimpulan besar. Setelah beliau membuatkan pasal ini, pasal waktu-waktu pilihan yang terbaik untuk kita membaca Al-Quran, satu kesimpulan yang besar adalah semua waktu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwa ia merupakan waktu yang terbaik untuk baca Al-Quran, semuanya tergabung dalam satu sifat. Waktu ini punya ciri-ciri, yaitu di saat pikiran jernih dan sekeliling tenang. Kita lihat saja, di saat salat, memang kita diperintahkan untuk khusyuk, maka semakin kita salat, maka semakin baik kita waktu untuk membaca Al-Quran. Di malam hari, di dini hari, saat orang lain tidur, itulah waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena waktunya tenang, dan itu, waktu-waktu tersebut akan membantu seorang pembaca Al-Quran untuk bisa memaknai, mentadabburi ayat-ayat yang sedang dia baca. Dan ini merupakan tujuan besar dari turunkannya Al-Quran. Untuk apa? Lihat baru ayatihi. Untuk ditadaburi ayat-ayatnya, difahami makna-maknanya. Dan waktu-waktu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Ta'ala ini akan mendukung itu bisa terjadi. Akan mendukung seorang bisa untuk mentadaburi Al-Quran. Setelah pemaparan tersebut, pahamlah kita bahwa di antara adab yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang pembaca Al-Quran adalah dia memilih waktu-waktu yang dimuliakan, diistimewakan oleh syariat dengan tujuan agar proses pentadabburan setiap ayat-ayat yang dibaca tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga nantinya setiap ayat yang dibaca itu benar-benar bisa menjadi pengaruh, benar-benar bisa berbekas di hati setiap para pembacanya. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Bacaan Al-Quran di waktu fajar itu akan disaksikan. Ketika dia disaksikan, artinya akan terbuka pintu-pintu rahmat itu kepada kita. Maka hendaknya kita memilih waktu-waktu yang terbaik. Waktu-waktu yang tadi disebutkan juga tidak menjadikan waktu lain tidak afdal. Tidak menjadikan waktu lain itu tidak baik untuk membaca Al-Quran. Baik juga, terutama ketika ada waktu-waktu yang kemudian bertepatan dengan waktu tersebut, ada ayat-ayat yang memang cocok dengan waktu tersebut. Ya, misalkan di waktu asar misalnya kita membaca surat Al-Asr, di waktu fajar kita membaca surat Al-Fajr, ya sebagian tadi juga disebutkan oleh Imam Menurullah Ta'ala ini, mengangkat ayat-ayat yang sesuai dengan keadaan dan waktu di saat kita sedang merasakan waktu tersebut, ini tentunya akan lebih memberikan pengaruh kepada para pembacanya tersebut. Misalkan, ketika kita berada di satu tempat, entah itu di Mekah misalnya, kemudian kita membaca surat At-Tin, wa hadzal baladul amin. Kemudian kita tahu maknanya bahwasanya baladul amin yang disebutkan di sini adalah kota Makkah, maka akan semakin meresapilah kita setiap apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian ketika misalnya kita sedang berhaji, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk berhaji. Kemudian kita salat di hari Arafah dan kita mengingat satu firman Allah Subhanahu wa taala yang turunkan di waktu tersebut, yaitu surah Al-Maidah ayat ketiga, maka akan semakin meresapilah setiap ayat-ayat yang kita baca. Begitu seterusnya. Ya, ketika masuk waktu maghrib misalnya, kemudian kita disunnahkan untuk berlindung dari godaan-godaan syaitan. Menukang sir yang menghembuskan di buhul-buhul di waktu-waktu maghrib tersebut akan semakin meresapilah setiap bacaan yang kita baca. Artinya, waktu-waktu pilihan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Ta'ala ini dan juga para masyayikh kita dan imam-imam kita yang lainnya, tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah agar proses tadabbur, agar proses untuk memaknai Al-Quran ini benar-benar bisa terjadi
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan sesi materi kita pada tentang hari ini tentang waktu-waktu pilihan dan waktu-waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Semoga penjelasan singkat dari Imam ini Allah Ta'ala ini bisa kita praktekkan sehingga kita benar-benar mencari waktu-waktu tersebut. Kemudian nantinya bacaan-bacaan yang kita baca di waktu-waktu pilihan ini bisa benar-benar berbekas di hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan semoga pelajaran pertama setelah bulan Ramadan menjadi pemantik semangat antunna sekalian untuk terus belajar. Ya, mungkin sudah liburan, ya 2 minggu, 2 pekan setelah Ramadan, atau bahkan kita sudah liburan lebih dari 1 bulan tidak membaca kitab ini. Semoga semangatnya bisa kembali dikobarkan, ya. Karena apa yang kita baca ini bukan buku bacaan biasa. Ini kitab, kalau benar-benar kita pelajari, kemudian kita bisa praktekkan ini, akan sangat berdampak pada kehidupan kita. Kenapa? Karena semakin kita tahu cara memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mulia pula hidup kita. Semakin sadar kita tentang keistimewaan Al-Qur'an ini dan kita belajar bagaimana cara mengistimewakan Al-Qur'an sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, maka semakin istimewalah kita. Semoga ibu-ibu sekalian tetap semangat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa bersemangat dalam mengejar kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan. Kembali semarakkan mencatat ilmu. Ilmu jangan sampai pergi begitu saja, ya. Yang biasanya tidak mencatat, coba mulai untuk mencatat. Yang sudah banyak catatan, coba kembali buka dan murojaah pelajaran-pelajaran yang sudah pernah dicatat. Ibnu Abbas mengatakan murojaahnya para penuntut ilmu itu adalah tasbih, adalah bentuk memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang akan dimurojaah, yang akan diulang seorang penuntut ilmu adalah ilmu-ilmu berkaitan dengan tentang Allah Subhanahu wa taala, terutama apa yang kita pelajari. Kita sedang mempelajari tentang adab bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita ulangi itu pelajaran, kita baca catatan-catatannya. Kalau kita ada buku terjemahan, kita baca buku terjemahannya supaya apa? Supaya kita paham tentang apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ini. Ketahuilah bahwasanya setiap waktu yang kita ambil untuk murajaah ini, untuk mengulang pelajaran ini, ketahuilah bahwasanya itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk senantiasa istiqamah di jalan begitu nikmat ini, jalan talabul ilmi. Wafaqakumullah. Terima kasih pada seluruh akhwat, saudari-saudari yang yang sudah bergabung, masih bersemangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semangat antunna ini berbalaskan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga amal ibadah yang kita kerjakan semuanya hanya untuk Allah dan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf atas segala kendala yang terjadi di hari ini. Semoga kendala-kendala yang kita rasakan menjadi penambah pahala kita. Selain dikarenakan kita berada dalam sebuah ibadah, kita berada dalam proses menuntut ilmu, dan kita tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Kalau di dalam sebuah ibadah ini ada kendala-kendala, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mendapatkan pahala yang lebih, dengan syarat kita tidak berhenti ketika kendala itu tiba dan kita tidak mengeluh ketika kendala itu datang. Kalau kita bisa benar-benar bisa memanage, bisa mengontrol, ya, perasaan kita, hati kita, emosi kita, apapun kendala yang kita hadapin, kalau kita
benar-benar tahu caranya, maka semuanya akan berbuah pahala dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Kami juga berterima kasih kepada siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi, merahmati guru-guru kita, merahmati kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita semua, guru-guru kita, saudara-saudari kita, istri, suami, anak-anak. Semoga semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kami, guru-guru kami, ibu, ayah, dan seluruh kaum muslimin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga seluruh kaum muslimin dimanapun ia berada, membantu yang sedang kesulitan, menolong yang sedang ditimpa musibah, terutama saudara-saudari kita yang hari ini kita lihat tengah tertindas di bumi Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kemenangan untuk mereka. Kami izin mohon undur diri. Dan kami juga mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab pada petang hari ini. Cukuplah pertemuan pertama ini menjadi pertemuan yang singkat, akan tapi mudah-mudahan bisa memantik semangat kita untuk terus belajar. Bukan hanya di majelis online ini, harapannya di majelis-majelis offline, majelis-majelis yang langsung, antum lebih bersemangat. Karena itulah majelis-majelis yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memberikan keberkahan kepada ilmu kita. Kami mohon izin undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.